Jadi emang ada temen gua di sana itu kena santet. Dan gua coba untuk nyembuhin itu udah lumayan susah. Karena susahnya. Karena mereka direct langsung dan hitungannya cuman jam. Metodenya kok bisa bro secepat itu bro? Langsung 3 jam. Jinkah yang dia pakai atau apakah gue nggak tahu sampai bisa secepat itu? Gue juga Sesakti apa gitu tuh kalau gue juga nggak tahu gimana lebih ini detailnya. Cuma yang jelas yang dimasukin sama dia dipindahin itu jin. Mau gue ceritain semua nih. Aduh, yang seru-seru aja ya? Oke. Yang seru-seru aja ya. Ada salah satu spot sama salah satu peristiwa di mana gue menemukan pati urip di sana di dalam Pati urip pohon. tuh apa? Pati urip itu kayak ibaratnya itu bahasa Jawa sih bro. Hidup, mati, mati hidup. Gitu. Jadi ada energi besar, inti energi di dalam sebuah pohon. Itu pohonnya pohon jati, jati tua. Gitu. Nah, kebetulan ini ada nih mau dibangun di sana, ya kan? Itu mau bangun kayak komplek perkantoran gitulah. Gitu. Nah, sebelum gua mau ngelihat lahan tersebut, tadinya gue mau minta izin kan sama penunggu setempat karena itu kan di hutan tuh diratain. Gue minta tolong sama penunggu setempat untuk geser dong, minta izin nih kita mau bangun pemukiman di sini untuk penduduk juga, gitu kan. Nah, pas gue lagi minta izin kayak gitu kan, geser, gue ngeliat satu titik di atas gunung. Wah ini pohon bukan pohon biasa nih. Ada yang jaga juga tuh? Ada yang jaga. Akhirnya gue coba beraniin diri naik. Dan orang penduduk setempat itu bilang ini pohon nggak bisa ditebang. Nggak bisa ditebang pak, karena eskavator masuk cuman jarak 10 meter dari pohon tersebut mati. Nggak bisa dinyalain. Gitu. Chainsaw mati, nggak bisa motong ini pohon. Akhirnya gue dampingin. Gue tanya, tukang kayu mana di sini? Ini pohon harus dipotong. Kenapa? Kenapa gue minta saran untuk ini pohon harus dipotong, bro? Karena yang gue ngeliat di sini, ini pohon selalu minta tumbal. Oh, jadi negatif yang di situ ya? Oke. Ini pohon selalu minta tumbal di sini, gitu. Dan ini pohon menjadi daya tarik atau salah satu penyebab kenapa harimau itu masuk ke pemukiman. Itu Harimau Lampung ya? harimau Sumatera. Sumatera. Kadang harimau, kadang ada gajah liar juga yang lewat kan. Nah, akhirnya potonglah ini pohon Dengan cara? chainsaw. Oh, Nah, kok bisa? Katanya orang-orang pada Kan gue dampingin. Oke, lu ngambil Enggak, bener-bener waktu itu mau dipotong, aura tuh gak enak banget. Semua orang, mungkin ada 15 orang di tempat itu ngerasa kayak pusing gitu kepalanya. Kayak gak enak banget, padahal cuaca lagi fine aja. Ya gue coba doa di situ, gue kasih energi juga ke mereka, makhluk setempat, supaya makhluk tersebut nggak mengganggu, ya kan? Mereka cuma minta satu. Pati urip ini energinya minta wadah untuk memindahkan pati urip tersebut karena rumahnya tempat asal mulanya mereka mau di pati urip digusur. itu. Oke. Ya kan? Gue cari lah, gue iyain, tapi gue belum sediain waktu itu. Gue cuma bilang oke, nanti saya cariin, ya kan? Biasanya kalau misalnya itu ditebang, akarnya masih di dalam tanah, ya kan? Itu mereka masih bisa stay dulu di situ. Sementara. Biasanya sih gue beresin dulu, habis itu baru gue ambil sebelum akar dicabut, gue pindahin.
Apa pati uripnya itu? Ya, Pati urip itu bentukannya kayak gimana sih, Bro? pati urip itu kayak bongkahan energi. Jadi kayak Oh, itu metafisik ya bentuknya ya? metafisik bentuknya. Kayak Astral. bongkahan-bongkahan energi gitu. Cuma kayak bekas energi kehidupan. Ya gimana ya jelasinnya ya? Karena itu metafisik. Iya sih. Iya, iya, iya. Intinya kayak bongkahan energi aja yang lu lihat gitu ya? Iya kayak bongkahan energi aja. Tapi dulunya dia punya fisik. Kayu. Enggak kayak orang sih. Oh, I see, I see. Ya bentuknya itu kayak eh, bekas ada kehidupan kayak manusia dulunya. Sebenarnya gue sebutnya pati urip karena energinya masih pekat di situ, masih ada. Nah itu biasa gue pindahin setelah akarnya ini mau dicabut. Tapi pada waktu itu enggak gue pindahin, gue nggak sediain tempat dulu. Akhirnya langsung potong. Nah yang orang yang megang chainsaw, yang nebang batangnya ini, itu tangannya kebakar. Anjay. Iya, karena di tengah pohon pas udah ditebang muncul gas panas. Kita nggak tahu sumbernya dari mana. Gua kan santai-santai aja kan, Iya. rokok aja gua sambil ngobrol Iya, iya. agak jauh. Nah ada teriakan dari sana, oh bener sih ini kebakar. Meledak tuh, ada ledakan nggak kan gas? Puff. Enggak, enggak ada ledakan, cuma tiba-tiba muncul gas, terus itu orang kena tangannya sini kebakar nih, satu tangan. Oke, kebakar Bekas gitu luka ya? bakar gitu kan. Orangnya teriak-teriak, akhirnya dilaring ke rumah sakit. Setelah kejadian tersebut, gue balik ke sana. Gue coba ngobrol pakai bahasa roh juga, minta energinya, dia nggak ngejawab. Cuma gue bilang, tolong kasih saya waktu 1 hari, saya pindahin. Tapi orang tersebut, tolong disembuhin, jangan dibikin luka bakar. Udah, gue nggak tahu dijawab iya apa enggak, ya kan? Gue tuh ngobrol sama dia tuh dalam hati. Gue balik, gue cariin satu rumah tempat untuk pati urip tersebut. Apa tuh? Batang kayunya, Oh, batang kayu si pohon itu. Anjir. batang kayunya tuh gue simpan, taruh di rumah. Gue niatin, yaudah kamu tinggal di batang sini aja. Nanti batang ini akan saya rubah jadi tongkat. Nah kamu bisa tinggal dalam tongkatnya. Gitu. Gue balik ke sana, gue ambil pati uripnya. Gue ke rumah, gue taruh di batang kayu. Jadi, Gitu. Nah nggak lama dari situ, orang yang kena luka bakar tangan kanannya ini, dalam waktu 1 minggu sembuh tanpa bekas luka. ada luka bakar tadinya. Pada luka bakar, orang yang masih hidup sampai sekarang. Dan itu yang saksiin banyak di situ. Tapi kalau lu bisa memvisualisasikan lagi nih, sosok yang lu ajak ngobrol itu tuh si penunggu dari pohon itu tuh kayak gimana, Pak? Kayak kakek apa? Kabut tapi bentuknya kayak orang, kayak ada tangan, kaki. Oh, itu yang lu lihat ya? Itu yang gue lihat. Nah, gue bilang ini kayaknya ada kehidupan sebelumnya, ini kayak manusia. Kayak gitu. Tapi Petapa kali ya dulunya ya? bisa jadi. Bisa jadi. Yang udah pasti sih ilmunya pasti tinggi sih ini. Sekarang tuh tongkat di mana? Udah dijadiin tongkat tuh? Udah. Di rumah? Enggak. Gue taruh di rumah. Lu taruh di Lampung? Masih di Lampung. Karena itu pati uripnya yang gue dapet dari Lampung kan. Jadi nggak mungkin gue bawa dia ke rumah. Biarin aja dia di wilayahnya. Di wilayah Lampung? Wilayah Lampung. Dan gue jadiin 5 tongkat. Oh, gede dong tuh? Enggak segini-segini tongkatnya. Kecil-kecil. Tapi 5 biji. Gitu. Terus ada peristiwa unik lagi Apa tuh? di Lampung. Waktu itu gue lagi di sana jalan-jalan, kebetulan gue punya saudara kan di sana kan, makanya gue lama. Itu ke tempat saudara gue itu. Waktu gue lagi di sana itu ada kasus pembunuhan. Wah, seru nih. Ada kasus di mana lokasinya itu nggak jauh dari Tempat lu tinggal? tempat gue tinggal. Singkat cerita, gue bantuin lah
temen gue di sana, temen gue jadi di sana tuh anggota, ya kan, dia lagi pusing untuk nanganin kasus. Gue tanya, lu kenapa bang? Pusing nih gue, kenapa pusing? Ini kasus susah nih ngungkapnya. Loh kenapa? Kenapa susah bang? Iya prosesnya lama, harus tes DNA korban lah segala macem. Dibilang pokoknya ribet deh gitu kan. Oh, emang di daerah mana bang? Deket dari sini sih mau. Gitu. Yaudah bang, coba bang, gue pengen ikut bang, pengen lihat. Datang lah gue, banyak itu sana warga, polisi, lagi pada identifikasi mayat sama cek olah TKP kan. Kira gue ngeliat korbannya, oke. Gue iseng, gue coba situ manggil rohnya. Ya namanya orang baru meninggal kan pasti 40 hari masih di sekitar situ kan. Cari, gue panggil, ada, gue komunikasi. Gue tanya, kamu meninggalnya kapan? Ternyata belum 24 jam. Oh, kenapa kamu bisa meninggal? Dia bilangnya. Siapa yang kamu? Suaminya. Oh, dia langsung cerita tuh. Padahal belum pelaku belum ada tuh, belum ketahuan. Belum ketahuan. Belum ada penetapan tersangka, belum. Masih dimintain keterangan doang. Gitu. Terus gue tanya, gimana cara kamu mati? Dibekap ke bantal. Oh, terus kamu ngalamin kekerasan fisik? Kata ada pukulan benda tumpul, gagang sapu. Nah, dia ceritain lah semuanya di situ sama roh tersebut kan. Nah, udah gitu, gue iseng nyamperin abang gue. Gue bilang, bang, ini mayatnya ini yang suaminya bang disekap pakai bantal dan mengalami kekerasan fisik menggunakan batang kayu gitu. Nah, ditelusurin lah di situ, dicari, dapat barang buktinya, gagang kayunya dapat, tuh terus bukti penyekapannya, bantalnya itu spraynya ada, bekas air liur, ya kan? Tes forensik tuh ya? Iya, biar forensik yang ngurus. Itu ditemuinnya di mana bro? Udah bersih tuh dia tuh tadinya. Maksudnya TKP tuh udah bersih? Belum, untungnya masih berantakan. Oh jadi tuh mayat tidak ditemukan di lokasi kejadian? Di lokasi kejadian. Oh. Mayat itu. Tapi gue kurang tahu juga. Yang jelas waktu gue ke TKP, ya itu masih berantakan banget. Baru mau mulai orang olah TKP waktu itu. Akhirnya gue bantuin, dia bantuin kasih informasi doang, gimana. Gue bukan anggota, Iya. masa gue yang ngolah. Kok? Lu ngasih informasi aja Gue ya? cuma ngasih informasi doang, biar mereka yang pelajarin lebih lanjut kan. Harus nyari bukti validnya di situ Ya. kan? Lu kan ngasih clue doang gitu kan? Gue cuma ngasih clue doang. Dari situ akhirnya ditemukan tuh semua bukti-bukti dan akhirnya mengarah ke arah suami bener. Tuh. Sampai masuk berita nggak tuh bro? Sampai masuk berita tuh? Masuk harusnya. Oh, radar Lampung tuh pasti ada tuh. Nah, nggak tahu. Ntar deh gue cariin artikelnya deh, kayaknya gue masih nyimpen juga itu. Jadi tuh kasus diselesaikan secara cepat tuh ya? Secara nggak langsung ya? Enggak, itu lumayan lama. Karena kan kalau kepolisian itu katanya ya harus nunggu hasil lab, tes DNA dari kuku dan lain-lain kan. Tapi suaminya ngilang nggak apa di situ kayak belaga innocent? Belaga innocent sih. Oh, terus nangis-nangis apa gitu ya? Iya. Jadi dia nggak tahu kalau sebenarnya pembunuh sendiri adalah si suaminya itu. Tapi gue yakin polisi curiga dikit lah. Tapi kan harus nemuin bukti kan? Harus ada bukti, nggak bisa sembarang praduga. Gitu. Ya gue sih cuma kasih informasi udah, nggak gue ini, nggak gue tanggepin lagi. Oke, mungkin pertanyaan gue selanjutnya ini mungkin ya. Lu kan 2 tahun di Lampung nih,
untuk mengeksplor dan lu bertugas lah di sana. Lu tahu beberapa bulan ini kan Lampung terutama Sumatera lah ya, itu kan kemarin kena tragedi juga kan. Iya. Dan apalagi lu sempat akrab juga dengan alam dan juga mungkin astral lah di daerah Sumatera Selatan terutama kan, karena di Lampung. Ada petanda-petanda nggak sih bro, atau lu tahu nih kayaknya bakal kejadian banjir? Gue tahu ini bakal kejadian. Ada yang ngasih tahu atau vision aja tuh kayak gimana? Dan pada saat itu lu ada di lokasi nggak? Apa lu lagi di Jakarta? Gue lagi di Lampung waktu itu. Oh lagi di Lampung tuh kejadian. Iya, udah ada kode alamnya itu bakal kejadian. Dan gue udah beberapa kali gue udah singgung soal itu, udah gue post. Iya, ada di Instagram gue itu gue posting bahwa dari mulai bulan Oktober itu gue udah open donasi. Padahal belum ada kejadian ya? Belum kejadian, Lu udah open donasi. Kan kayak penipuan coy. Jatuhnya kan belum ada kejadian open. Iya, ada di postingan gue di Instagram. Dari bulan Oktober gue udah open donasi. Kejadiannya itu November. Tuh. Dan ini akan berlanjut sih. Di Sumatera apa di Indonesia masih banyak Pak ya? masih banyak sih. Kalau menurut sudut pandang lu ini karena apa Pak? Alam yang memang udah lagi detox. Kalau menurut gue ya, ini itu karmic cycle untuk Indonesia. Karmic cycle. Iyalah, alam marah, ya manusia mau ngapain? Iya benar. Manusia hidup dari alam hidup bukan dari manusia. Ya malah dirusak sama Malah manusia. diurus sama manusia, gimana sih? Dengan kerakusannya, dengan oknum-oknum tertentu ya guys. Iya. Cocok. Terus gue mau cerita seputar, tapi ini agak sensitif sih bro. Gue suka yang saya Gue mau nyeritain soal ilmu hitam di wilayah gas Lampung. Sumatera Selatan. Iya boleh. Karena kan ini perjagatan mistis nih. Mistis. Gak apa-apa nih. Pasarnya pasar mistis di aman. Ini kayak Yang nyuruh rangkaian gue cerita. ceritain ya hostnya ya. Jadi, Baru gue mau tanya juga ya kan, karena gue yakin lu ketika di Lampung, ya lu tau lah di sana dunia permistisan, dukun-dukunan, santet-santetan, gue yakin itu udah jadi kayak makanan juga lah bagi lu gitu kan. Nah kalau di Lampung atau di Sumatera Selatan ini, terkenalnya itu kayak gimana untuk dunia black magicnya bro? mereka ini dunia black magicnya itu direct langsung ke orang dalam hitungan itu nggak nyampe lebih dari 3 jam. Dan targetnya mereka adalah target mati. Oh bukan sakit pelan-pelan gitu? Bukan sakit, nggak ada. Namanya apa bro, tau nggak lu? Kalau daerah situ? Ya tetap aja santet sebutannya. Iya, tapi kan biasanya nama daerahnya apa gitu kan? Merata. Pokoknya santet aja gitu ya. Terus? Jadi emang ada temen gua di sana itu kena santet. Dan gua coba untuk nyembuhin itu udah lumayan susah. Karena? Susah. Karena mereka direct langsung dan hitungannya cuman jam. Direct langsung tuh gimana bro maksudnya bro? Kalau dari sudut pandang supranaturalnya nih lu melihatnya. Kalau penghabisan nyawa kan bisa ditikem gitu kan. Nah kalau itu gimana bisa direct langsung? Sekarang gini nih berarti gue taruh dupa sini nih, ya kan? Kalau gue menyantet orang, contohnya, ya bukan gue sih, gue nggak usah nyantet. Orang lah, dukun kalau misalnya menyantet orang, dia bakar dupa, taruh apalah itu foto kayak atau apa kayak rambut atau apa, bakar, kirim, makhluknya terbang, ya kan? Ke arah target. Orang sana enggak. Dia mau nyantet orang, ya gue kayak ibaratnya contoh, gue mau nyantet lo nih, gue ketemu lo, gue tepok aja, bro, apa kabar? Oh. Direct langsung. Gitu, jadi ditemuin langsung gitu ya? Ditemuin langsung. Setelah ritual, temuin langsung, bro apa kabar? Tek, nyampe tuh. Nyampe langsung. Dan temen lu bukan orang yang sensitif, jadi nggak sadar? Iya, dia nggak sadar. Gitu. Itu jodoh banget langsung ketemu lu bro. Kadang juga, gue ibaratnya contoh gue punya niatan buruk sama lo, gue bawain minuman nih, ya kan, gue campurin dulu nih sama Ritual-ritual. ramuan lah, ritual gitu. Racun lah, bro, racun. nih bro, oleh-oleh, minum ya, minum, langsung kan direct. Nah, Oke bro, jadi teman lu bisa lu
selamatin gak tuh? Temen gue bisa gue selamatin, cuman nggak bisa sembuh total karena itu waktunya kan singkat. Jadi Cuman udah 3 masuk jam. duluan ya? Udah masuk duluan, memang sudah masuk tapi sudah menjalar, udah ngegrogotin gitu. Efek sampingnya jadinya kayak gimana? Efek sampingnya yang harusnya dia dibikin meninggal bisa gue selamatin, cuman dia butuh proses pemulihan selama 8 bulan karena setengah badannya lumpuh, Oh, nggak bisa jalan tuh akhirnya. nggak bisa jalan, Tapi nyawanya selamat. nyawanya selamat. Sekarang udah lewat dari 8 bulan apa masih proses 8 bulan, Bro? Sekarang, Kalau sekarang nih? udah Udah sembuh deh. itu di 2023 24 24. Sekarang total udah sembuh. udah Bisa jalan lagi ya? udah bisa jalan. Oke. Tadi gue sempet nyari-nyari sebelum kita lanjutin podcast kan agak baterai ganti baterai. Itu namanya santet paragat, Bro, ya, kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Karena lu bukan orang Lampung juga tuh. Gue juga orang Lampung kan. Iya. Gua kalau soal nama lupa ingat sih gue, nggak pernah gue cari tahu. Tapi kalau metodenya, ya gue tahu. Metodenya tuh yang kayak tadi tuh ya. Ya. Ditepok. Kok bisa? Pertanyaan gue gini, Bro. Setahu gue ya, dalam perjalanan gue di konten horor, apa di dunia permistisan lah, santet itu rata-rata berproses, Bro. Ngegrogotin satu dari mental dulu, apa dan lain-lain. Yang direct itu tuh atau cepet yang lu bilang itu biasanya udah pakai racun, mungkin ya, gitu kan ya. Tapi ini kan lu bilang katanya pakai tepokan. Tapi emang bener tuh, kata teman lu si orang tersebut yang dia terduga ada dong, pasti kan yang nyantet dia, dan lu bisa ngerasain itu dan lu pasti ngasih tau dia, oh nih si A nih. Gue gak kasih tahu. Lu nggak ngasih tahu, tapi dia udah tahu kali ya, karena kan ketemu. Itu Gue bener. gak kasih tahu dia juga, dia kena santetnya dari mana. Karena yang gue takutin dia itu kan jadi beban pikiran buat dia. Tapi sekarang dia tahu, Bro. Hah? Tapi sekarang dia tahu karena dia nonton. Iya. Tapi kan dia nggak tahu orangnya siapa. dia juga pasti udah lupa siapa yang nepok dia. Oh iya. Karena kalau misalnya gue kasih tahu itu cuma nambah beban pikirannya dia doang. Oke, kita ngomongin sekarang metodenya. Metodenya kok bisa, Bro, secepat itu, Bro? Langsung 3 jam. Jinkah yang dia pakai atau apakah gue nggak tahu sampai bisa secepat itu? Gue juga Sesakti apa gitu tuh kalau nggak tahu gimana lebih ini detailnya. Cuma yang jelas yang dimasukin sama dia dipindahin itu jin. jinnya apa jenisnya kalau lihat bentukannya? Genderuwo, kunti, atau Kalau yang gue lihat sih bukan genderuwo, bukan kunti juga, kayak anak kecil lah segini, cuma giginya panjang, kayak jenglot agak gedean lagi. oh jin lo tapi gedean, Ah, kayak tuyul gitu ya? ya Tuyul kan agak gedean sebenarnya kan, seginian gitu. kayak gitu. Dia ngegrogotin, dipindahin secara langsung. Secara jadi dia kalau dari sudut pandang energi dia berbentuk energi ngegrogotin. Kayak gini, contohnya ya, menurut gue ya, kayak ibaratnya lu punya hodam, lu mau kasih hodam lu ke teman lu kan harus pakai amalan. Belum tentu teman lu siap badannya nerima, belum tentu teman lu energinya siap. Kompatibel. Kalau misalnya teman lu energinya nggak siap dan nggak bisa nerima, lu pindahin ke dia, yang ada nggak dikasih makan, teman lu yang digrogotin kan. Ya. Itu efek samping orang tanda kutip ngelmu juga ya kan? Ya, Ya ada yang gila, ada gila. yang selesai gitu kan. Ya, betul. ya. Oh itu secara nggak langsung gitu ya? Kalau menurut gua ya. Memaksakan energi yang tidak kompatibel di badan. Ya, kalau menurut gue seperti itu. Gitu. Tapi untuk melakukan santet itu harus sakti nggak, Bro? Harus sakti nggak, orang sakti nggak? Kalau ngelakuin santet itu nggak harus sakti. Tapi ritualnya kan, Tapi lu harus tahu detail itu ritualnya seperti apa. tandanya ada tumbal dan lain-lain dong. Harus ada yang harga yang dibayar. Iya. Dan yang namanya santet semua ada persiapan, jelas ada persiapan. Jelas. Orang mau megang hodam atau ilmu seperti itu, pasti dia persiapannya bertahun-tahun yang lalu. Memperdalam ilmu kebatinannya, menyiapkan diri untuk jadi mediasinya. Entah positif atau negatif ya, Entah positif tergantung atau niat. negatif. Iya. I see. Sama ada juga di sana itu santet yang dicampurin minuman tadi. Minuman, makanan, Namanya santet apa tadi? sihir makan. Sihir makan. Tapi emang Atau sih, santet air. Itu dicampur sama minuman. itu apa, Bro? makanan. Apakah itu racun sebenarnya? Bisa jadi. Sebenarnya itu bisa jadi racun, ya kan? Tapi kalau misalnya racun nggak bisa disembuhin pakai
Obat-obatan. supranatural. Harus pakai obat-obatan kalau nyembuhin racun. Kalau itu racun. Kalau itu racun, Tapi masalahnya ini bukan racun, jadi obat-obatan pun juga nggak ngefek. nggak ngefek. Jadi harus diobatin secara supranatural gitu maksud lo. I see, paham. Gitu. Kalau yang dicampur sama minuman, setahu gue kayak gini deh. Contohnya ya, nggak usah santet, pelet dicampur minuman. Yang ada kepercayaan orang-orang Jawa, kalau ibaratnya perempuan mau naklukin pria, darah mensnya dicampurin minuman. Bener, ada kayak gitu. Ada kan? Iya, ada kabar. Nah, salah satunya ada kepercayaan seperti itu. Oh, Itu kan bukan racun. iya sih bener. Energi ya. Ya dari keyakinan atau niat pakai apa untuk ini biar beng gitu lah. Ya. Karena emang bener sih bro, dari perjalanan gue juga santet yang paling ampuh itu adalah santet yang dikonsumsi. Jadi itu ya sangat-sangat efektif banget tuh, kayak gitu-gitu ya. Karena langsung nyatu sama tubuh. Kan dicerna sama perut. Oke. Terus ada apa lagi bro di Lampung bro? Santet-santet apa lagi bro? Atau mungkin makhluk-makhluk astral? Lebih rata-rata di Lampung tuh apa sih kalau ngeliat? Jadi di Lampung itu ternyata nggak cuman orang Lampung doang yang mayoritas di sana. Tapi banyak juga orang Jawa, ada juga kampung Bali yang isinya orang Bali semua. Nah, mereka itu kan punya kepercayaan sama legendanya mereka masing-masing. Contohnya orang Bali itu ada yang namanya leak. Sudah pasti di sana beberapa orang Bali pasti memelihara leak. Gitu. Dibawalah ke sana. Entah untuk ngejagain rumahnya atau untuk kepentingan pribadi, ada yang tahu kan? Gitu. Orang Jawa juga ada yang bawa banaspati ke sana. Iya, Banyak juga ya. banyak. Tapi kalau ngomongin soal endemiknya bro, istilahnya astral endemik asli gitu kan. Apa bro kalau Lampung bro, kalau yang lo lihat? Lampung ya? Lampung. Atau Sumatera Selatan ini nih? Lampung itu endemiknya sebenarnya mereka itu banaspati. Banaspati. Hampir sama dong kayak Jawa. Mirip sama Banten. Banten, Kan karena depan-depanan. dekat-dekatan. Iya. Dan di sana juga ilmunya 11-12 sama Banten sih. Karena cuma terpisah dengan Selat Sunda doang ya. Iya. Jadi banyak warga yang sebenarnya transmigrasi di situ. I see. Jadi emang hampir mirip juga ya, karena dari kabar-kabarnya juga memang dunia mistis atau santet persantetan Lampung tuh juga 11-12 juga bro. Sebenarnya kayak di Sunda terutama, maksudnya di Banten. Tapi yang menurut gua unik ya, di Lampung itu kemampuannya mereka itu kayak ibaratnya lu pengen nih pasangan lu nurut, itu pakai metode kayak bambu, terus dikasih foto pasangan lu terus diikat pakai benang. Gua nggak tahu tuh namanya apa tuh. Habis itu dikubur. Oh itu yang paling umum tuh. Itu yang paling unik menurut gua. Uniknya kenapa bagi lu? Metode peletnya lain. Soalnya metode pelet itu gimana? Yang dikonsumsi yang paling oke? Si Jundai. Hah? Si Jundai. Iya kalau nggak salah tuh. Si Jundai, bukan si Hidai. Si Hidai dukun culture kita. Ya pokoknya metodenya kayak gitulah. Kalau biasanya kan orang kan boneka taruh foto, ya kan? Atau dicampurin minuman, gitu. Atau didoa-doain kayak gimana lah, di mantra-mantrain gitu kan? Kalau mau pengen lihat. Nah, tapi kalau di sana enggak. Dan itu efektif bro. Bener. Padahal tuh gini guys ya tamu jagat, magnet tuh gampang, nggak perlu susah, nggak perlu ritual. Melet kan itu namanya. Udah boleh pulang belum sih gua? Tapi bro, balik lagi intinya di mungkin udah masuk ke sesi terakhir nih. Di Lampung itu hal apa yang paling gokil lah bagi lo? Paling gokil apa yang lo pernah lo temukan di sana? Hal yang paling gokil di Lampung. Apa dulu ceritain? Belum. Apa tuh? Paling gong nih. Gong.
pertama kali gue hampir kesurupan tuh di Lampung. Lu kan gak pernah kesurupan kan? Makanya. Kenapa? Pernah gue namanya kesurupan, leperpan apa tuh? Biasa Hampir gue kemarin di sana. kalau setiap konten kita ada dukun culture kita emang kesurupan mulu, mediator ya. Biasanya temen lu kan si Agam kan yang sebagai mediator biasanya, kan? Iya. Ini gue yang hampir kesurupan di sana. Oh, Dan beberapa kali gue juga di sana di Lampung itu coba nyelamatin orang sampai gue muntah darah. sampai muntah darah beneran tuh. Sampai muntah darah beneran. Lu foto nggak? Nggak gue foto, tapi saksinya banyak. Oh iya. Tuh karena lu lagi banyak nyelamatin orang di situ ya. Gue menolong seseorang di sana yang notabene-nya dia punya pengaruh lah di wilayah tersebut. Dan dia dicoba diserang sama orang-orang. Nah, akhirnya gue coba ngebentengin, gue coba ngelawan. Ya balik lagi gue bilang, karena beda pulau. Jadi energi gue nggak bisa maksimal, akhirnya gue kena. Oh, ada yang nembus gitu ya? Ada beberapa yang nembus ke gue. Tapi gue balikin lagi. Ya mau gimana pasti akan tembus. Karena yang nyerang bukan 1-2 orang, rombongan, sedangkan gue sendiri. Dan lo lagi nge-backup orang penting lah, tanda kutipnya gitu kan, yang dimana musuh-musuhnya juga orang penting pasti, dan uangnya juga nggak berseri juga ya kan, paham kan maksud gue kan. Nah, jadi dukunnya banyak, ditebas satu selama dia punya uang, ya udah cari yang lain. Jadi beruntun deh tuh santetnya. Masalahnya waktu itu yang gue lawan bukan personal. Gue diserang padepokan. Anjing. Ya menurut lo aja. Gue diserang padepokan. Berapa orang itu? Serang padepokan tuh gimana bro? Padepokan kan di otak gue adalah konotasinya positif ya. Kok mereka nyerang? Itu juga gue nggak tahu. Yang gue kenal beberapa teman gue yang mereka orang padepokan, yang mereka positif. Oh positif seharusnya. Nah, iya. Kok ini yang nyerang malah padepokan? Apa padepokannya itu tanda kutip? Paham kan maksud gue kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena ya kita tahu lah itu Bu, jadi rahasia umum juga kan. Ada padepokan-padepokan yang ke arahnya juga sebenarnya melenceng gitu loh. Walaupun diselimuti kelihatannya bagus gitu. You know what I mean? Kalau padepokan ini enggak sih. Dia itu bukan, kalau di mana apa? Padepokan itu kan biasanya kalau misalnya mereka berkumpul itu mereka doa bareng kan? Ya itu bisa jadi padepokan juga sih. Jadi padepokan kan, doa-doa bareng kan, menurut keyakinannya mereka kan. Tapi ini mereka berkumpul hanya untuk ritual, bukan doa. I see. Dan ritual itu bukan ritual keagamaan. Padepokan sesat dong jatuhnya. Karena gue ngerasain tuh kalau misalnya orang kayak ibaratnya dari Muslim, mereka padepokannya doa bareng, ngewirid segala macam. Kan gue sering dampingin teman gue kan, nemenin dia lagi doa bareng gitu. Gue tahu gitu, dari warna energinya juga kerasa. Oh enak nih, positif nih. Tapi nih yang gue ngerasain ini beda. Kayak yang nyerang ke arah rumah waktu itu nggak ada positifnya ini. Bentukannya mereka kayak gimana bro? Pas lo gitu, mereka pakai jin, pakai apa, energi aja langsung apa gimana bro? Energi, mereka tembakin tuh energi. Oh energi, udah nggak pakai perantara jin dan lain-lain. Udah nggak pakai, direct langsung. Langsung direct, kayak energinya tuh, wah pekat banget deh, buruk banget waktu itu yang dikirim. Nah ini gue udah feeling bahwa ini bukan padepokan yang kayak biasa yang gue datengin nih, nemenin temen gue. Ini kayaknya lain ini, kepercayaan lain, atau mereka mungkin punya ritual-ritual khusus yang dimana anggotanya mereka juga alirannya sama, kayak pemimpinnya nih, agak-agak. Jadi keroyokan mainnya. Emang sesat ini, Kayak keroyokan ya mainnya. Keroyokan. Sama kayak ini ya. Ya ini kan cuma gue dengar dari podcast ataupun dari teman-teman kayak lu gitulah yang ceritain kalau santet Kalimantan kan begitu juga, keroyokan. Iya. Sejenis kayak gitu. Bedanya kalau Kalimantan mereka mencampurkannya juga dengan alam gitu. Jadi susah istilahnya kalau kayak lu gitu healer untuk nyembuhin tuh susah nih, ribet banget dah gitu kan. Pakai alam juga nih. Nggak langsung entitas kan jebret gitu kan. Ya dibilang susah memang.
Tapi setidaknya ya bisalah diminimalisir efeknya. Nggak sampai fatal-fatal banget kan. Gitu. Tapi yang ngerembes aja kalau lu juga ya. Karena balik lagi lu nggak di Jawa. Itu dia. Itu kenapa bro kalau emang ada kepercayaan kayak gitu ya, atau emang aslinya begitu dalam dunia supernatural bahwa di mana lu lahir di situ sebenarnya power lu, ketika lu pindah pulau ya power lu melemah. Sebenarnya kenapa gue lebih kuat di Pulau Jawa? Karena waktu gue lahir tali pusar gue dikuburnya di Jawa. Hari-harinya di Jawa. Hari-hari gue di Jawa. Kayak Hida ini dukun culture kita, ya kan? Kan gue suka explore juga lah ya, penelusuran kemana. Tapi ketika dia di gunung ataupun di daerah Sunda, wah ini daerah gue nih, kayak energi gue strong nih pak, yo gas, nggak ada habisnya, nggak ada capeknya. Tapi ketika udah ke arah Jawa Barat, Jawa Timur ya, Jawa Timur, pak di sini kayaknya bukan wilayah gue, gue agak power gue agak kayak gitu ada ngaruh juga nggak sih? Region gitu. Ada. Kalau lu keseluruhan pulau tapi nih jatuhnya. Kalau gue masuk keseluruhan pulau. Oke, karena kalau Hidayah kan Sunda banget gitu kan ya, Sunda pisan gitu. Bandung gitu. Makanya nggak ada orang nyantet dari tengah laut. Kalau gue nyantet di tengah rumah kemarin. Nyantet. Tahun baru aja nyantet tuh ya? Yoi, nyantet daging. Itu nyantet paling enak itu. Lu pernah nanya ke orang nggak? Apaan? Ke orang-orang, kenapa kalau dari tengah laut nggak bisa nyantet? Kenapa? Karena tenggelam. Kan naik perahu bro. Oh, karena nggak ada daratan sebagai tempat dia berpijak. Iya. Kenapa orang juga nggak nyantet dari pesawat? Karena mahal, bener. Tiketnya mahal. Atau enggak langsung di pramugari, mas mau ngapain mas? Gitu. Maaf di sini nggak boleh bakar-bakaran gitu kan. Coba PR lu kali aja viewers lo ada yang tahu. Boleh komen di bawah para tamu jagat. Pasti jawabannya lucu-lucu. Coba kita lihat jawaban paling tepat apa. Boleh. Kenapa nggak bisa nyantet waktu lagi di tengah laut atau lagi pas naik pesawat? Kenapa itu ya? Kenapa tuh? Boleh coba kolom komentar. Oke, Bapak Ranu, cerita lu di Lampung super sekali ya. Walaupun gua tahu ada yang ditutup-tutupi karena it's secret gitu kan. Banyak lah sebenarnya dia cerita ke gue juga banyak. Nemu harimau. Iya ada. Belum lagi gue ceritain lu di Waikambas. Waduh. Belum yang di Palembang. Itu boleh tuh diceritain kalau gitu. Yang mana? Yang di itu Waikambas, Palembang. Ada lagi juga? Banyak. Nanti aja. Episode selanjutnya, mungkin di part selanjutnya, komen di bawah lah. Nanti gue undang Rano lagi untuk menceritakan perjalanan supernaturalnya nih keliling Indonesia. Tapi ini Rano dulu, gue kenal Rano udah lumayan lama lah. Sering banget nih ngajakin gue, ayo Bo ke explore kemana. Tapi kan jauh-jauh ya, ke hutan-hutan lagi gue paling males banget gitu kan. Kayaknya seru nih kapan-kapan kita penelusuran langsung nih Weh. Boleh. Nanti kita atur waktunya aja juga lagi. Udah di Jakarta lagi kan sekarang? Udah gue di Jakarta terus sekarang. Mau penelusuran kemana kita? Anjay, mana ya? Komen aja di bawah deh, mana nih yang seru nih. Jadi mana menurutnya? Viewers lu lebih suka di mana ya? Nih lu mintanya dia bisa Joy untuk nembus Menara Saida gitu kan. Jadi udah nggak ada lagi bro yang bisa bro sebenarnya bro Menara Saida bro. Lo kenal lah ya orang dalamnya lah ya? Kenal orang dalamnya? Nggak usah kenal orang dalam. Apaan? Yang penting satu, kalau Menara Saida resiko ditanggung masing-masing. Oh nggak jadi, mohon maaf. Emang kenapa kabarnya bro? Kenapa emang? Resikonya apa bro? Itu tempat yang menurut gua sangat menakutkan untuk gua. Untuk lo aja menakutkan? Ya. Karena ritual, ada yang ritual? Bukan masalah ritualnya. Berapa banyak di sana itu orang meninggalkan makhluk-makhluk termasuk tumbal-tumbalnya di sana. Wow. Gitu. Ya kabar-kabarnya di situ kan tempat ritual sekte juga lah. Kalau dari yang gua tahu ya dari cerita-cerita ya, ataupun dari narasumber yang pernah gua temuin gitu kan. Di situ juga aneh lah, aneh. Tapi lu selama ini explore kemana bro? Ya ke tempat-tempat yang masih bisa dipegang lah, maksudnya masih ada yang jaga gitu kan, masih diperizinkan gitu, kayak gitu aja sih, aman-aman aja sih. Kalau yang ke daerah-daerah
Gunung kali baru ya dikit doang sih, Gunung Puntang, Gunung Pancar, ya masih daerah-daerah sini aja lah, nggak jauh-jauh. Masih wilayah sini aja ya, Jakarta, Jabodetabek Jakarta, ya. Jabodetabek, Bandung lah paling jauh. Tapi kalau misalnya ada permintaan nih gua, Hmm. kalau misalnya viewers lu ada yang bisa ngejawab pertanyaan tadi, kita ajak explore, boleh gak? Boleh. Kita undang, gua undang. Kita ajak di explore sekali. Jangan kita doang, sekali kita ajak viewers. Boleh, tapi jangan jauh-jauh. Iya, Nah. Jabodetabek. Ya, kalau Bukan kita- maksudnya viewersnya, Iya, yang iya. jawab di Kalimantan. lah nggak apa-apa kalau misalnya mereka Bersedia datang sini. datang ke sini, Gas. kita ajak. Kita aja, silakan tamu jagat. Berapa orang? 1-2 aja lah. Ya udah. Keramaian gak seru penelusuran. Jagainnya juga susah buat. Itu dia, capek bro. Lo kan harus jagain kita-kita juga ya. Walaupun nanti dibantu dukun culture nih. Tidak. Dukun culture kita, Iya, aman aja. dukun culture kita aman aja. Iya. Oke, Bro Ranu, thank you banget udah datang ke Rumah Jagat. Ditunggu kedatangannya lagi di Rumah Jagat untuk menceritakan kisah-kisahnya lagi. Banyak banget kisahnya Bapak Ranu satu ini. Katanya dia juga lagi melakukan penelitian juga yang aneh-aneh, ya kan? Sebenarnya nggak aneh sih, Nggak aneh. nggak sains semuanya. Karena gua kan mengembangkan penelitian tentang energi. Asik. Santai aja. Luar biasa. Aman aja. Oke, thank you Bapak Ranu. Jangan lupa untuk follow Instagram Ranu juga yang pengen kepo-kepo ataupun pengen ya tentu aja dia lagi buka slot gitu kan untuk hipnoterapi dan lain-lain. Masih lu ya? Masih. Masih. Langsung aja kalian ke sini. Apa nama IG lu? Ranu apa? Ranu Nunu RPG. Oh iya, Runu NUNU. Oh ya Nunu RPG. Nah, kalau gue LPG aja lah. Langsung aja kalian samperin untuk Instagramnya dan terima kasih juga nih untuk tamu jagat yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk like, comment juga, subscribe juga dan follow Instagram kita ataupun media sosial kita lainnya kayak TikTok ataupun YouTube Short kita di JM Short. Dan sampai jumpa di next konten selanjutnya dengan saksi mistis yang lain yang memberikan kesaksian di dunia permistisan Indonesia. Sampai jumpa dan Webo, selamat malam.